Baik, jadi pada malam ini kita coba akan belajar konsep klasterisasi. Yang pertama adalah konsep klasterisasi hierarki single linkage, gitu. Nah, jadi perhatikan, konsep klasterisasi adalah konsep yang bertolak belakang dengan konsep klasifikasi. Jika pada klasifikasi kita sudah tahu kelasnya, sudah tahu atributnya, sudah tahu kelasnya. Jadi kita ada atributnya, misal NIM-nya sekian, IPK-nya sekian, jumlah SKS-nya sekian. Maka kelasnya adalah maka mahasiswa akan lulus tepat waktu atau sebaliknya tidak tepat waktu. Sebaliknya kalau dalam konsep klasterisasi, kita kadang tahu atributnya, kadang juga sebaliknya kita tidak tahu atributnya. Tapi kita juga sama sekali tidak tahu kelasnya. Jadi kalau kita nanti berhadapan dengan suatu data yang kita nggak tahu sama sekali kelasnya, maka solusinya menggunakan konsep klasterisasi. Kalau klasifikasi tadi di awal kita sudah tahu, oh ini ada kelas A, kelas B, kelas C, dan sebagainya. Kalau klasterisasi, kita nggak tahu sama sekali kelasnya. Nantinya akan terjadi proses penggabungan antar anggota berdasarkan kemiripan atau similarity antar anggota. Perhatikan, ketika antar anggota memiliki kemiripan yang tinggi, maka akan bergabung dalam satu kelompok yang sama. Jadi perhatikan, intra-cluster distance are minimized. Artinya adalah jarak antar anggota pada satu cluster yang sama itu jarak perbedaannya itu diminimalisir. Perhatikan, saya ulang ya. Jarak, ulang. Satu cluster yang baik adalah jarak perbedaan antar anggota pada satu kelompok atau cluster yang sama itu diminimalisir. Makanya di sini ada kalimat intra-distance are minimized. Artinya jarak perbedaan diminimalisir antar anggota pada satu cluster yang sama. Kemudian intercluster. Ini artinya adalah jarak perbedaan antar cluster. Jadi kalau ada dua kelompok, ada dua cluster ini, jarak perbedaannya itu dimaksimalkan. Jadi cluster yang baik adalah tadi yang pertama adalah jarak antar anggotanya pada satu cluster yang sama itu diminimalisir. Jadi kalau misalnya kita ada cluster dan anggota PKB, maka bajunya PKB apa bajunya hijau ya, betul ya? Hijau semua ya, betul ya? Kalau Golkar kuning kan? Gitu. Harusnya ketika dia cluster PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, maka anggotanya baju hijau semua. Kemudian intercluster ketika perhatikan ada cluster PKB, ada cluster Golkar. Maka dipastikan jarak perbedaan antar dua cluster yaitu cluster PKB dan cluster Golkar itu dimaksimalkan. Dipastikan anggota PKB harusnya hijau semua dan dipastikan anggota dari cluster Golkar harusnya bajunya kuning semua. Tidak boleh ada satu anggota dari cluster PKB ada warna kuning masuk ke sini. Nah, ini kalau ada warna kuning dalam PKB itu berarti ada yang tadi. Jadi distance-nya itu jarak perbedaan antara anggotanya itu berarti belum diminimalisir atau masih heterogen. Ringkasnya adalah cluster yang baik adalah cluster yang satu kelompok atau satu cluster itu homogen. Apa itu homogen? Artinya antara anggotanya memiliki kemiripan yang tinggi atau besar. Saya ulang, cluster yang baik adalah cluster yang homogen. Artinya adalah satu cluster itu memiliki tingkat kemiripan yang tinggi antar anggotanya. Dan jarak perbedaan antar dua cluster atau antar dua kelompok itu diperbesar. Artinya harapannya memang terjadi tingkat perbedaan yang besar antara dua cluster itu. Kalau dua cluster itu beririsan, itu belum dikatakan cluster yang baik. Ini masih ada kesamaan. Yang bagus adalah yang tidak ada irisan sama sekali. Artinya memang berbeda antara cluster A dan cluster B. Ini cluster seperti ini. Nah, nanti apakah itu dengan klasifikasi? Setelah kita bentuk klasterisasi, misalnya ada tiga kelompok ya, ada tiga kelompok cluster, kita baru maknai apa makna setiap cluster. Cara memaknai ini adalah kita melihat dulu apa kemiripan-kemiripan antara anggotanya. Misal di sini kemiripannya adalah banyak mahasiswa yang lulus tepat waktu. Maka kita katakan cluster ini adalah cluster dengan label kemiripan kelulusan tepat waktu, gitu ya. Sebaliknya, di cluster yang kedua ini, kebanyakan mahasiswa yang lulusnya di atas 4 tahun atau lulus tidak tepat waktu, maka kita katakan ini adalah cluster mahasiswa yang tidak tepat waktu lulusnya. Jadi perhatikan, kalau dalam konsep klasterisasi, itu agak kebalik. Pelabelannya itu terjadi setelah kita mendapatkan klasternya. Baru kita labelkan, oh ini label A, label B. Kalau tadi klasifikasi di awal, ada klasifikasi, ada labelnya. Jadi kita sudah tahu dari awal kalau klasifikasi. Kalau klasterisasi, kita kelompokkan dulu
hasil kelompoknya baru kita labelkan. Apa labelnya dari setiap cluster itu berdasarkan tingkat kemiripan antar anggotanya. Bisa difahami penjelasannya? Maaf, bingung nggak? Maaf. Jelas ya? Ada pertanyaan? Maaf. Kalau saya lanjutkan, aduh, mohon konfirmasinya. Lanjut, Pak. Oke, baik. Yang lain? Bisa difahami? Lanjut, Pak. Oke, baik. Lanjut ya. Saya gelombang dikit. Menuju meja secara mandiri. Nah, secara umum tipe cluster ada dua, ada cluster yang partisi dan yang hierarki. Jadi kalau konsep partisi ini nantinya himpunan objek data ke dalam sub himpunan cluster yang tidak overlap. Sehingga setiap objek data berada dalam tempat satu cluster. Di dalam partisi ini dari satu himpunan besar nanti dibuat sub-sub himpunan. Artinya dari satu nih, ada satu kabupaten. Kemudian kabupaten itu dipecah dari beberapa kecamatan di dalamnya. Untuk kecamatan dipecah beberapa kelurahan. Itu adalah konsep dari partisi. Jadi dari himpunannya besar dibuat sub-sub himpunan yang kecil. Itu klasterisasi partisi maksudnya. Kalau klasterisasi hierarki itu kebalikannya. Nanti dari beberapa anggota akan bergabung tadi dari dua anggota bergabung terbentuk satu klaster. Kemudian klaster itu akan bergabung dengan klaster yang lain. Jadi ingatnya adalah kalau klasterisasi hierarki dia akan untuk satu klaster dari level yang paling bawah, dari satu dua himpunan, dari satu dua anggota bergabung, kemudian dari satu dua anggota tiga bergabung lagi, kemudian terbentuk dua klaster, antar klaster bergabung lagi sampai terbentuk satu klaster yang besar. Kalau tadi dalam partisi itu dari besar ke sub-sub himpunan, kalau klasterisasi dari sub-sub klaster akan bergabung menjadi satu klaster yang besar. Jadi agak terbalik konsepnya. Harusnya ada gambarnya nih, kalau ada gambarnya. Nah ini dia, ini bagus nih, ada gambarnya. Perhatikan ini kalau konsep partisi seperti ini, jadi yang tadinya seperti ini awalnya, kita buat satu lingkaran besar sebagai satu klaster, kemudian dari lingkaran ini kita pecah dua klaster di sini. Atau seperti ini, perhatikan di satu lingkaran ini kita buat dua partisi ini, partisi pertama, klaster pertama ini partisi kedua, klaster kedua. Jadi satu himpunan besar pecah jadi beberapa sub-sub himpunan klaster. Ini kalau hierarki seperti ini, perhatikan. Kita bacanya dari paling dalam kalau hierarki, perhatikan. P2 dan P3 bergabung dulu, perhatikan di yang atas. Gitu ya. Kemudian P2 dan P3 bergabung dengan P4 atau lingkaran besar. Kemudian P2, P3 dan 4 bergabung dengan P1. Ini adalah hierarki. Kalau mungkin bagi yang sering jadi panitia lomba 17 Agustus dan sering pertandingan ini kan futsal atau bola kan di sini, perhatikan. Orang P2 dan P3 ini orang itu anggota itu bergabung. Perhatikan. Dan menjadi satu klaster P2 dan P3. Kemudian klaster yang berisi P2 dan P3 bergabung dengan P4. Jadi ya. Kemudian klaster yang berisi P2, 3, 4 bergabung dengan P1. Ini adalah konsep klasterisasi hierarki. Jadi dari yang paling kecil berbentuk satu klaster yang besar. Kalau tadi yang partisi, dia dari himpunan yang besar dibuat jadi klaster yang lebih kecil. Nah, itu dia. Jadi agak kebalik. Nah, apa sih katanya dengan konsep deteksi dan topik? Konsep dalam pembentukan klasterisasi di dalam metode Venn-gram yang nanti kita akan coba terapkan setelah UTS ini dalam pembentukan deteksi tren topik itu menggunakan konsep klasterisasi hierarki. Saya ulang, perhatikan. Konsep pembentukan deteksi tren topik pada metode Venn-gram itu menggunakan konsep klasterisasi hierarki. Itulah kenapa di sini saya ajarkan konsep ini. Itu satu fondasi awal untuk kita terapkan dalam konsep metode Venn-gram. Gitu. Jadi nanti situ kaitannya. Nah, tadi kalau ada metode FTC, nah metode FTC tadi itu nanti akan diterapkan di dalam metode untuk membangun deteksi topik sebagai nanti pembanding ya, artinya metode yang terpisah dengan Venn-gram, nanti terpisah. Tapi nanti tahapannya mirip dengan Venn-gram. Artinya kita buat dua metode, satu Venn-gram, nanti ada satu lagi metode namanya metode NOTT, non overlap tren topik. Nah, di dalam metode NOTT tadi itu konsep klasterisasinya menggunakan metode FTC. Nanti ada dua metode sebetulnya. Baik. Saya akan lupa dikit. Ini kami sudah saya ajarkan. Saya masuk ke hierarki. Perhatikan dari sini.
Untuk konsep klasifikasi hierarki ini ada beberapa metode, bisa menggunakan single linkage, bisa menggunakan maksimum linkage, bisa menggunakan hierarki group average linkage. Jadi bisa menggunakan jarak minimum itu single, jarak maksimum atau complete, dan average rata-rata. Ini menggunakan jarak Manhattan. Perhatikan semuanya. Kelihatan semuanya tabel ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Baik. Kelihatan. Baik, ada tabel, ada sini ada 5 rekod, ada fitur X, fitur Y. Ini asumsikan ada satu kelas, ada 5 mahasiswa. Maaf, 5 siswa itu ya. Fitur X, perhatikan itu diberikan sebagai satu. X itu adalah berat siswa. Y adalah tinggi siswa. Asumsikan gitu ya. Satu misal dia beratnya 100 kilo. 4 misal beratnya 40 kilo misalnya. Ini asumsikan aja. Jadi X adalah nanti fitur. Jadi kalau kita siswa, jadi dia punya berat badan, X-nya berat badan. Kalau Y-nya adalah tinggi badan. Ini misalnya buat contoh. Ya, jadi tingginya 160 cm kalau satu. Kalau dua berarti mungkin 180 cm lebih tinggi sebagainya. Jadi ini adalah satu fitur contoh. Jadi angka ini sebagai satu analogi. Jadi perhatikan fitur ada suatu tadi ketika ada siswa ada tinggi badan, X-nya, Y-nya adalah berat badan. Nanti kalau siswa dia punya nilai raport dan sebagainya. Itulah fitur. Dari data ini perhatikan kan buat satu cluster. Dan buat cluster menggunakan konsep tadi metode AHC, yaitu agglomerative hierarchical clustering menggunakan single linkage menggunakan jarak Manhattan. Nah, apa itu Manhattan nanti kita jelaskan di sini. Perhatikan. Baik, dari tabel tadi di sini, perhatikan cara bacanya, perhatikan. Kita baca yang di paling atas dulu di sini. Demand adalah distance Manhattan. D itu distance, jarak kedekatan, jarak perbedaan dengan Manhattan. Distance antara data pertama dengan data pertama, artinya apa? Data pertama dengan data pertama berarti fitur X yaitu pada baris pertama dan fiturnya pada baris pertama. Berarti artinya jarak dengan diri sendiri ya, maka 0 pasti di sini. X-nya adalah 1, Y-nya adalah 1 di sini. Jadi, maka 1 minus 1. Jadi gini, perhatikan. 1 dikurangi 1, X-nya dengan X-nya sendiri, dan Y-nya dengan Y-nya sendiri. Maka 0. Biar nggak bingung, coba kita masuk ke baris kedua. Demand, distance Manhattan, jarak perbedaan antara data pertama dan data kedua. Artinya antara baris pertama dengan baris kedua. Jadi kalau data pertama adalah baris pertama, maksudnya. Data kedua adalah baris kedua. Jadi perhatikan, lihat dua baris pertama ini. Perhatikan, sebentar saja buat pakai pen. Ke sini ya. Ini. 1/4 dari mana Pak? Perhatikan, kalau Manhattan itu menggunakan harga mutlak, maka ada garis lurus di sini. Apa itu harga mutlak? Seperti ini, harga mutlak adalah hasilnya, apapun hasilnya akan diabsolutkan, artinya akan dijadikan nilai positif. Walaupun negatif jadi positif, karena itu udah harga mutlak. Ya, konsep matematika dulu, sama-sama. Perhatikan, distance 1, 2 artinya adalah jarak perbedaan antara baris pertama dan baris kedua. Jadi, perhatikan. Perhatikan rumusnya ini adalah X min Y. Jadi perhatikan, harusnya X min Y ya, salah ya harusnya. Harusnya X dengan X-nya, jadi harusnya perhatikan saja. 1/4 adalah berarti ini X pada baris pertama dikurangkan dengan X pada baris kedua. Ini 1/4. Terus yang plus ini, plus adalah plusnya apa? Plusnya baru ini Y-nya. Y pada fitur pertama, baris pertama, dan Y pada baris kedua dikurangkan. Itu adalah X min X pada yang berbeda barisnya plus Y min Y yang berbeda barisnya. Perhatikan, 1/4 adalah min 3. Karena harga mutlak maka jadi 3. 1/1 adalah 0, maka 3 plus 0 jadinya 3. Ini hasilnya. Bentar, ini dulu. Paham nggak? Maaf, ini dulu. Baris ini, paham nggak? Halo? Paham, Pak. Yang lain? Perlu diulang nggak? Lain, dulu. Jadi 1/4 perhatikan adalah tadi jarak perbedaan antara baris pertama dan baris pertama dan data kedua adalah baris kedua. 1/4 adalah ini yang sama-sama X dikurangkan 1/4 harga mutlak. Kemudian yang sama-sama Y dikurangkan 1 harga mutlak, maka 3. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa dipahami ya? Lanjut. Bisa, Pak. Lanjut. Baik. Kemudian distance Manhattan pada baris pertama
Dan baris ketiga sekarang. Sekarang pada baris pertama, baris ketiga di sini. Yang sama-sama X berarti ini 1 min 1 di sini. Pakai sih 1, 0 masih. Kemudian yang sama-sama Y. 1 min 2 di sini. Maka 1 min 2 min 1 karena harga berat jadinya masih dipakai 1. 0 plus 1 dia 1 adalah 1. Ini. Yang lain syaratnya sama. Jadi 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Kemudian 2, 3, 2, 4, 2, 2. Artinya dipasang-pasangkan untuk mencari jaraknya antar barisnya. Sampai di tahapan ini terakhir. Yang lain caranya sama. Sampai sini maaf ada pertanyaan untuk Mbak Nathan. Pak izin Pak, tanya Pak. Oke, silakan Aris. Yap. Pak, kalau misalkan tabelnya di sini kan kalau data 1, data 2 itu kan ada 3 ya. Data, vektor X, vektor Y. Apakah nanti itu tabelnya itu tetap seperti ini atau ada tambahan tabel Pak? Itu aja sih Pak. Sebentar. Maksudnya tambahan kolom maksudnya gitu ya? Kolom mungkin. Iya, kolom. Kolom. Oh, iya, iya. Nanti sangat bisa dimungkinkan akan pertama kolomnya. Ini kan kita baru X dan Y. Misal nanti ada tinggi badan, ada berat badan, tadi ada nilai rapotnya, ada nilai UH-nya. X, Y-nya nanti bisa X, Y, Z, bisa PQ, R, bisa bertambah nanti. Sangat bisa. Sama caranya sama, nanti yang sama-sama X dikurang-kurangkan, yang sama-sama Y dikurang-kurangkan, yang sama-sama P dikurang-kurangkan gitu, sampai kolom terakhir. Itu Mas Aris ya, paham nggak? Paham. Ya, baik Pak. Paham Pak. Yang lain silakan, pertanyaan dari Mbak Maya, Gina, yang lain, dari Udan, lanjut. Lanjut Pak dari saya. Oke, baik lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan tolong diinterupsi aja. Lanjut aja dulu. Nah, ini adalah hasil jarak perbedaan antar baris ya, dari semua kombinasi semua baris. Ya. Nah, ini hasil matriknya, perhatikan. Perhatikan. Jadi D11 0, perhatikan. D12 adalah 3, D13 adalah 1. Perhatikan. Hasil distance Manhattan ini dimasukkan dalam tabel seperti ini, namanya tabel matriks. Perhatikan. Maksudnya caranya gimana, Pak? Yang baris ini 1, 2, 3 adalah, perhatikan, ini adalah tadi ada 5 di data pertama, perhatikan ada 5 data. Data pertama sampai ke 5, betul nggak? Betul ya? Ada 5 siswa tadi Iya kan? Pak. Betul ya? Iya. Maka ini perhatikan, Betul. Deman ini adalah siswanya. Siswa pertama, siswa kedua, sampai siswa kelima. Maksudnya. Itu barisnya. Kolomnya pun juga sama. Ini siswa pertama, siswa kedua, 3, 4, 5. Jadi baris kolom itu sama, ada siswa. Datanya. Kemudian, satu ke satu, perhatikan. Kenapa 0 tadi? Karena tadi di sini perhatikan. Di sini. 1 ke 1, ini adalah 0 hasilnya. Nah, maka 0 masuk ke sini. Jaraknya antara 1 dan 1 adalah 0. Sekarang coba. 1 ke 2. Coba sini. 1 ke 2. 2. Tunggu di sini. Kenapa 3 hasilnya? 1 ke 2. 2 ke 1. Kenapa 3? Coba di sini. Oh, maaf. Ini, yang di sini. Tadi. Distance 1, 2. Hasilnya 3 kan? Masukin ke sini. Nah, gitu. Ke sini. Ya, ini juga sama. 1 ke 3. Sebentar. Ini mau berakhir ya. 1 ke 3, 1. 1 dari mana? Tadi. Ya, tag di sini. Tadi. 1 ke 3 nih. 1 ke 3. 1 ini masuk ke sini. Paham semuanya ya? Lalu semuanya? 1 ke 4, 5. 5 sama tadi. Ini pakai jarak Manhattan tadi. Di sini. 1 ke 4. Hasil 5 ini masuk ke sini. Gitu. Dan seterusnya. Sampai 23, 22 itu hasil angka-angka sini, perhatikan hasil angka di sini. Ringkasnya adalah, perhatikan, yang saya blok ini, yang saya bingkai ini, adalah hasil dari perhitungan Manhattan antar kombinasi antar recordnya. Jadi hasil dari 0, 3, 1, 5, 7, 4, 4 ini sampai 4, 6, 2 ini, dan di sini dimasukkan dalam tabel seperti ini yang di kotak ini. Ini adalah matriks jarak. Artinya kalau kita cara baca seperti ini, jarak perbedaan antara baris kedua atau data kedua dengan data ketiga, perhatikan, antara siswa kedua dan siswa ketiga adalah 4. Berarti ada 4, jaraknya per 4. Cukup tinggi perbedaannya 4. Terus ini paham artinya? Maaf. Lanjut. Lanjut Pak. Oke, baik. Di tahap berikutnya,
Nah, setelah tadi kita terbentuk matriksnya, perhatikan kita sekarang masuk dalam tahapan pembuatan klasernya tadi. Yang menggunakan klasifikasi tadi hierarki. Artinya tadi dari yang setiap elemen anggota dia akan bergabung, terus dia akan bergabung dengan klaser yang lain, terus sampai ke klaser yang besar. Dia dari yang paling bawah dulu, perhatikan. Tahap pertama sini perhatikan di sini kita pilih jarak yang paling kecil. Artinya dari angka tadi di sini perhatikan dari angka di sini yang saya buat pinggir ini perhatikan. Wow. Cari yang paling kecil, tapi bukan yang diagonal. Kalau yang diagonal pasti dia langsung semua, karena dia dengan dia sendiri. Tapi bukan yang diagonal. Nah, di sini perhatikan yang paling kecil adalah satu, yaitu paling kecil dari angka-angka di sini. Cek yang lain coba. Ada dua, satu kan mereka semuanya. Halo, betul kan? Ya, Ini Pak. betul ya. Nah, satu adalah Ya. perhatikan baik adalah baris pertama dan baris ketiga ternyata ini ya, ketemunya. Maka perhatikan karena yang paling kecil adalah anggota pertama dan anggota ketiga, maka dua anggota ini itu digabungkan ke dalam klaster yang pertama. Artinya kelompok yang pertama terbentuk adalah berisi anggota satu dan anggota ketiga. Dan sampai sini perhatikan. Di klaster yang pertama terbentuk adalah klaster yang berisi siswa pertama dan siswa ketiga. Selanjutnya, tahapan selanjutnya perhatikan. Kita menghitung di sini jarak tadi kelompok yang berisi 1, 3 ini dengan kelompok lain yang tersisa. Tadi kan ada 5 siswa kan? 1, 3 udah bergabung. Artinya siswa pertama, siswa kedua sudah bergabung. Tinggal siswa 2, 4, 5. Kita hitung jaraknya, perhatikan. Ini dia, perhatikan cara bacanya. 1, 3 tadi adalah anggota satu dan anggota ketiga. Kemudian yang dua adalah tadi sisanya. Perhatikan. 3, 4, dan ini 5. Perhatikan. 1, 2, 1. Perhatikan cara ini kombinasi ya. 1, 2, 3, 2. Ini dia. Jadi ini 1, 2, 2. Kalau 1, 3, 4 berarti 1, 4, 3, 4. Nah, ini dia. Kombinasi ya. Yang bawah juga sama. Perhatikan. 1, 2. Ini karena kita tadi menggunakan single linkage. Perhatikan single linkage ini. Perhatikan kuncinya. Itu diambil yang paling kecil minimum. Gitu. Kalau tadi menggunakan, kalau yang di Venn-gram yang saya itu menggunakan klasterisasi hierarki group average linkage. Jadi bukan single tapi group average. Tapi secara konsep sama. Nanti tinggal min ini diganti dengan AVG, average. Artinya diambil rata-ratanya. Artinya kalau misalnya sini ada 3, 4, berapa rata-rata dari 3 dan 4, berarti 3 dan 4 bagi 2. Jadi bagi 2 kan 3,5. Itu rata-ratanya. Perhatikan, ini maaf, angka 3 dari mana Pak? Angka 3. Di sini. 1, 2. Di 1, 2 adalah cara bacanya distance. Jarak perbedaan antara baris pertama dan baris kedua. Itu jarak perbedaan antara anggota pertama dengan anggota kedua. Itu 3 dari mana? Cek di sini, perhatikan. 1, 2 di sini. 3 kan? Betul ya? Halo semuanya. Menyimak. Betul, 1, Pak. 2, 3 kan Ya. ada. Ini 3 masuk ke sini. Ke sini. Masuk ke sini. Kemudian 3 kedua sini. Cek pada baris ketiga, kolom kedua di sini. Nah, ini. Oh, 4 di sini. Berarti 4 masuk ke sini. Nah, karena ini Cingkening kasih itu menggunakan minimum, artinya ambil yang paling kecil. Jadi kalau ada kata minimum, perhatikan di sini. Dari 3, 4, mana yang paling kecil? 3 kan? Betul nggak? Iya. Maka 3 sebagai hasilnya di sini. Ini perhatikan, distance 1, 3 dengan 2 adalah hasilnya 3. Itu maksudnya betul. Yang kedua coba kita langsung yang kemudian. 1, 3 dengan 4 sekarang. Tadi kan kombinasi 1, 4, 3, 4. 1, 4 berapa? 1, 4. 1, 4. 1, 4 berapa? 4 berarti 5 ya? Betul ya? Betul. 5 ya? Berarti 5 di sini. Betul. Terus 3, 4. 3, 4 ya? 4 juga sih. 4. Dengan diambil minumnya. Berarti 5 dan 4 yang muncul adalah 4. Makasih adalah 4. Yang ini pun juga sama caranya. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Saya coba pelan-pelan. Maaf kalau bingung tanyakan. Paham nggak? Paham ya? Sampai sini ya? Paham, Pak. Yang Lanjut. lain? Yang lain bagaimana? Dina? Dina? Lanjut, Pak. Oke, baik. Baik, di tahapan berikutnya, hasil dari 3, 4, 6 ini, perhatikan, akan dimasukkan ke dalam tabel berikut ini dia. Nah, nah ini dia. Fokus ke tabel sini, perhatikan. Perhatikan. Cara baca seperti ini.
tadi cluster yang pertama terbentuk adalah cluster 1 dan 3. Maka di sini demand-nya 1, 3 dan 1, 3 nih. Ini jadi sekarang yang tadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, sekarang 1, 3 bergabung, maka menjadi satu kelompok di sini. Sisanya ada 2, 4, 5. Siswa yang lainnya. Perhatikan. 1, 3 dengan 2 adalah 3. Ini dari mana kok? Sini 3 di sini. Perhatikan di sini. Dari yang tadi kita jawab tadi di sebelumnya. 3 di sini. Paham ya? Masuk ke sini. 1, 3 dengan 2 ini kan 1, 3 dengan 2 kan? Perhatikan. 1, 3 dengan 4. 1 dengan 4 berapa? Ini berapa? Hasilnya 4. Berarti 4 masuk ke sini. 1, 3 dengan 5. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 6. Maka 6 masuk ke sini. Masih paham nggak? Halo semuanya? Paham ya? Lanjut, Pak. Baik. Jadi yang tadinya Paham. baik, yang tadinya hanya 1, 2, 3, 4 seperti ini, maaf ya tadi seperti ini, sekarang tabel matrix sekarang sudah berkembang seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Yang lain juga sama nih, juga sama cara ini. Nah, sama nih. Dari hasil tabel ini sekarang kita ambil jarak dua anggota, dua elemen yang paling kecil. Perhatikan di sini. Di sini coba perhatikan yang saya bikin ini. Perhatikan. Cari yang paling kecil, tapi bukan yang teringat, bukan yang diagonal, bukan yang diagonal, bukan. Gitu. Ada 3, 4, 6, 3, 4, 6, ada 2 sini, perhatikan. Yang kecil ada 2, betul kan 2 kan semuanya? Ya. Iya, Pak. 2 itu berapa? 5 dan 4. Maka sekarang 4 dan 5 itu bergabung menjadi cluster yang terbentuk setelah tadi adalah 1 dan 3. Ini adalah cluster kedua yang terbentuk. Nah, ini 2. Ini. Perhatikan. Nah, ini. Kita akan hitung jaraknya lagi menggunakan jarak yang tersisa tadi, perhatikan. Fokus ke sini saja, biar cepat. Ya. Ini kan 45 ya. 45 dihitung jaraknya dengan 1, 3. Berapa distance-nya perbedaannya? Sekarang juga dengan 2 kan, sisanya kan 2 dan 1, 3. Perhatikan kombinasi. 4, 1, 3 berarti ada 4, 1, 4, 3, 5, 1, 5, 3 kombinasinya. Paham ya? 4 ke 1, 4 ke 3 itu maksudnya kombinasi. 5 ke 1, 5 ke 3. Nah, kemudian tadi perhatikan 4 ke 1 berapa? Kok 5? Perhatikan. Nah, di sini kan sudah nggak ada angka 1 ya nih. 4 ke 1 nih. Kenapa 5? Perhatikan. Ini mohon dilihat ke tabel ini lagi. Maaf. Nah, di sini nih. Maaf, ini saya hapus. 4 ke 1. Coba kan? Betul kan? Nah, 5 ini masuk ke sini. 4. Kemudian 4 ke 3. 4 ke 3, 4. 4 dari mana ini? 4 ke 3. Data di sini ada 4. 4 ke 3. 3 berapa? 4 kan di sini kan? Nah, ini masuk ke sini.